penegakan hukum pidana itu. Jangan lagi digunakan secara sembarangan. Kalau memang orang itu salah, hukumlah. Tetapi jika tidak bersalah, bebaskanlah. Kenapa? Karena penegak hukum atau penegakan hukum ini adalah sebagai ladang pengujian terhadap mutu kemanusiaan kita. Sejauh mana mutu kemanusiaan kita itu dalam penegakan hukum. Kalau itu digunakan sembarangan, ya disitulah penegak mutu kita itu, mutu kemanusiaan di situ. Dan itu sudah banyak sebenarnya diperingatkan, termasuk oleh Profesor Ruslan Saleh, Profesor Barda, Profesor Muladi. Karena hukum pidana itu langsung menyangkut harkat dan martabat seorang manusia, termasuk penegak hukum. Karena itu penegakan hukum, dibuatlah hukum acara pidana yang sesungguhnya adalah lebih mengontrol kepada mereka yang berwenang menegakkan hukum, not criminal. Jadi criminal proceeding is intended to control authorities, not criminal. Hukum acara pidana itu menjadi sangat penting karena untuk mengontrol ya, cara-cara yang dilakukan oleh penegak hukum, bukan oleh pelaku. Itulah hukum acara. Karena itu harus benar-benar diperhatikan, termasuk pengumpulan bukti-bukti itu tadi. Karena semuanya berujung kepada kewenangan majelis hakim yang mulia. Karena itu metodenya, teorinya, keyakinan. Bapak Hakim tidak terikat pada keterangan kami ini, tidak terikat. Beliau tidak terikat. Bahkan semua alat bukti yang diajukan tidak terikat. Dia akan terikat ketika alat bukti itu menjadi alat bukti yang sah, yang memenuhi kriteria-kriteria tadi. Maka berapapun alat bukti pasti akan dipilah dan dipilih nanti oleh majelis hakim yang mulia. Baik, lalu dari situ berangkat menimbulkan keyakinan. Entah itu ainul yakin, hakul yakin, husnul yakin, dan nurul yakin. Keyakinan yang tertinggi. Kalau itu misalnya menyangkut kejahatan yang serius. Supaya tidak sembarang. Demikian peringatan dari pakar hukum pidana kita. Baik ahli. Terima kasih. Izin majelis dilanjutkan. Tadi saudara ahli menjelaskan bahwa harus ada kehendak yang sama dari para peserta artinya ya. Iya. Kalau kita bahas made plagiar. Tapi bagaimana jika dua orang mempunyai kehendak yang berbeda? Perbuatan salah satunya berdasarkan dari kebiasaan yang berulang dalam kondisi tertentu, seperti setiap pulang dari luar kota melakukan PCR, kemudian isolasi, dan seorang bawahan hanya melaksanakan perintah yang biasa dilakukan, seperti memanggil, menyetir, atau mengantarkan. Apakah perbuatan tersebut masuk dalam kategori made plagiar dalam delik penyertaannya? Ya, jadi kembali lagi kepada konsep made plagiar tadi. Ya, di situ syarat utamanya adalah adanya kehendak yang sama, yang sering dikatakan itu meeting of mind. Itu memang apalagi itu perencanaan ya. Itu harus benar-benar dibuktikan perbuatan material yang terjadi itu apa. Apakah itu bentuk-bentuk dari kesepakatan menurut pandangan umum dan kemudian dimasukkan konsepnya begini. Ya, pendapat pakar begini, tetapi harus dilihat dulu hukum yang berlakunya itu. Jadi normanya dipahami dulu, kemudian penjelasan dari pasal itu. Baru jika ini belum jelas, ditanyakan kepada pendapat-pendapat ahli yang sudah disampaikan oleh berbagai ahli hukum pidana yang dihadirkan. Nanti majelis hakim akan memilah dan memilih mana yang sesuai dengan case by case. Seperti yang dikatakan tadi. Loh, apakah ada kesamaan atau pertemuan kehendak di sini? Kalau kasus seperti ini. Oh, faktanya, oh ini tidak bisa ini misalnya dikatakan sebagai pertemuan. Ketika orangnya sudah menolak. Iya, misalnya mempunyai kehendak itu adalah berbagai bentuknya. Yang akal sehat kita, logika kita bisa menilai. Oh ini pertemuan, yaitu tadi meeting of men, ataukah bukan. Nah itu harus seperti itu, dikaitkan. Kemudian ada pendapat juga kan, made plagiar itu harus mereka peserta itu
yang masuk pada made plagiar itu melakukan semua unsur-unsur delik. Itu pendapat sebagian besar. Ada juga yang menyatakan pendapat, oh tidak cukup, harus memenuhi unsur delik. Tetapi ada kesamaan kualitas dari pelaku. Misalnya tadi dicontohkan, kalau pelaku pembunuhan itu kan kualitasnya apa? Misalnya tadi dicontohkan dengan alat, bahasanya dari rekan saya itu. Apakah mereka itu menggunakan alat di dalam melakukan pembunuhan itu? Ini menjadi penting untuk diperhatikan maksud saya. Kalau alatnya misalnya senjata, alatnya senjata tajam, pisau misalnya, itu ada kesamaan, ada kualitas sama dari pelaku. Gitu. Kalau dia hadir hanya misalnya tidak bawa apa-apa, tidak bawa senjata, itu bisa dinilai nanti berdasarkan konsep tadi. Oh, dia nggak bawa alat kok membunuh, karena dia jago kungfu, bisa masuk dia. Jago kungfu itu bisa membunuh tanpa senjata, hanya ditotok jalan darahnya, cek, mati dia. Kalau dia tidak jago kungfu, oh itu masuk tidak sama kualitasnya. Jadi begitu maksud saya, case by case harus diperhatikan, tidak boleh menyamaratakan. Gitu. Baik, saudara ahli. Berdasarkan berbagai teori, bagaimana hubungan kebiasaan dengan error fakti atau kekeliruan dalam kesengajaan? Iya, jadi error in facti ya. Jadi kesalahan di dalam faktanya itu menjadi ukuran juga, ya, menjadi ukuran juga dalam made plagiar itu soal pelaku peserta, ya, itu menjadi ukuran. Error in facti Dunplagen ya, itu menjadi ukuran apakah ini terjadi kesalahan di dalam faktanya antara orang yang menyuruh melakukan dengan orang yang disuruh melakukan misalnya. Itu termasuk salah satu bagian ya, error in facti itu. Baik. Dapatkah saudara ahli jelaskan landasan filosofis dari adagium hukum klasik yang terkenal yang menyebutkan lebih baik melepaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah? Ya, jadi soal ini sebenarnya itu adalah adagium ya, yang sudah menjadi pendapat para sarjana umum. Ya. Sehingga saya bisa katakan itu di dalam ilmu hadis itu, ini hadis mutawatir. Semua para sarjana sebagian besar berpendapat seperti itu. Jika ada keraguan-raguan, maka bebaskanlah. Tetapi kalau dia memang salah, ya sudah hukumlah. Makanya ada adagium tadi, lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada melepas atau menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Memang ada pendapat kemudian, oh itu nggak benar. Benar memang ada, tetapi itu tidak umum. Kalau dari aspek ilmu hadis, itu bukan hadis mutawatir, bisa disebut hadis doif, hadis lemah. Yang mutawatir lah yang kita gunakan. Jadi begitu, banyak pendapat memang. Baik, terima kasih. Izin majelis melanjutkan sedikit. Sedikit lagi, berapa pertanyaan? Mungkin 2 atau 3. 1 aja lah ya, udah habis nih waktunya kan. Sedikit, Mas, di waktu saya masih ada 6 menit yang mulia. Ya, silakan. Izin, siap. Terima kasih. Baik, ahli nyambung yang tadi adagium yang klasik yang cukup terkenal ya bagi kita mahasiswa fakultas hukum gitu ya. Oke, asas itu kan bisa dikaitkan dengan asas indubio pro reo, bahwa hakim jika ragu-ragu harus membebaskan orang tersebut dalam mengambil keputusan ya. Tadi mungkin kita banyak mendengar bahwa ahli lebih condong jika hakim ini ragu, lebih baik tidak memutus sanksi pidana begitu. Namun ada asas kebalikannya di buku Prof. Edi yang menyatakan dari Pompe, kalau saya tidak salah, ada asas indubio pro lege fori, di mana ada kritik terhadap asas tersebut dari Prof. Barda Nawawi Arif, di mana Prof. Barda menyatakan, di mana saya jelaskan sedikit di sini, asas ini menyatakan bahwa jika hakim ragu-ragu maka seseorang tersebut masih tetap dapat dipidana.
Prof. Barda menyatakan lalu bahwa seorang hakim yang akan menjatuhkan pidana harus mempunyai keyakinan akan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah. Tadi ahli sudah menjelaskan. Lalu hukum pidana sesuai dengan tadi keahlian ahli juga bahwa hukum pidana ini pedang bermata dua. Penggunaannya harus sangat hati-hati, maka disebut juga pidana itu adalah ultimum remedium. Bahwa ia adalah pilihan terakhir yang harus dikenakan jika memang harus digunakan. Karena sifatnya adalah evil, dia jahat, dia mengambil asasi seseorang. Sehingga penggunaannya harus hati-hati. Nah, saya ingin mendengar bagaimana pendapat ahli terhadap asas-asas ini. Mohon dijelaskan ahli. Ya betul, tadi sudah disampaikan dan juga dikritik oleh Profesor Barda Nawawi Arif ya. Beliau sebagai promotor saya. Ya tentunya saya juga sependapat ya. Sependapat karena banyak sekali bimbingan beliau dan saya bertatap muka langsung ya, soal pendapat-pendapat beliau itu. Saya sependapat memang. Ya kalau memang hakim mempunyai keraguan-raguan, itu memang bebaskanlah kan seperti itu. Tetapi semua itu kan kembali lagi kepada tadi. Saya katakan keyakinan hakim itu bisa kita kualifikasikan menjadi 4. Hakim misalnya kalau beliau menggunakan husnul yakin, itu berarti soal kepatutan nanti. Patutkah orang yang kualifikasi atau kapasitasnya demikian itu dipidana? Itu adalah pertimbangan majelis hakim berdasarkan kualifikasi husnul yakin. Mohon maaf saya tidak mengomentari misalnya. Ada seorang saksi di sini yang nyata-nyata sering berbohong dan macam-macam. Majelis hakim punya kewenangan untuk menahan itu, memerintahkan jaksa, begitu kan kuhapnya. Tapi apakah beliau menggunakan kewenangan itu? Itu adalah berdasarkan pertimbangan macam-macam itu, termasuk pertimbangan kepatutan. Oh tidak pantas, tidak patut kalau saya menggunakan kewenangan ini. Itulah husnul yakin. Oke, baik ahli. Untuk menambah keyakinan hakim, karena kalau kita berbicara mens rea atau niat jahat, itu kan ada yang mengatakan sesuatu yang abstrak, ada yang mengatakan sesuatu yang tidak abstrak, dilihat dari perbuatannya begitu. Lalu saya ingin bertanya ahli, apakah untuk melihat mens rea ini bisa didukung dari keterangan ahli-ahli yang lain, contohnya psikologi forensik, apakah bisa ahli? Oh bisa. Karena ilmu hukum pidana itu sering juga, apalagi kalau bicara mens rea, apalagi kalau bicara toerekening vatbaarheid atau ontoerekening vatbaarheid, criminal responsibility, itu berkaitan dengan unsur kejiwaan manusia. Unsur kejiwaan manusia. Ahli ilmu hukum pidana itu tidak bisa, tidak mempunyai keahlian di dalam menilai soal kejiwaan. Maka ada ilmu tertentu yang disebut psikologi. Karena itu sangat relevan bila persidangan dalam kasus ini menghadirkan ahli psikologi, psikologi forensik, psikologi klinis dan macam-macam itu. Karena memang untuk membuat lebih terangnya kasus ini, yang nanti hakim bisa menentukan dengan ilmu-ilmu lain itu. Karena beliau ahli hukum pidana nggak mampu soal kejiwaan, sama dengan tes poligraf itu kebohongan, kita nggak mampu, hadirkanlah ahli, nanti akan diputus oleh majelis hakim. Semua itu bermuara kepada kewenangan majelis hakim, karena beliau tugas dan fungsinya menegakkan hukum dan keadilan. Baik. Beda sama kita ini. Ya. Tadi ahli sedikit cukup satu lagi ya. Tadi ahli menyinggung sedikit soal poligraf. Mungkin saya agak ke sana sedikit soal tes poligraf ini ahli. Apakah tes poligraf ini ketika dia diambil ya diperoleh dengan cara yang sah ya, dengan cara yang sah ya, apakah dia dapat menjadi bukti yang sah pula? Dan kapan tes poligraf ini atau hasil dari tes poligraf ini dikatakan sebagai bukti yang sah di persidangan? Apakah ketika di penyidikan atau ketika diucapkan di muka persidangan?
Mohon dijelaskan ahli. Ya, jadi tes poligraf itu ketika dilakukan dengan cara-cara yang sesuai prosedur keilmuan dalam hal ini itu, karena itu kan perkembangan teknologi ya. Kalau sudah disesuaikan sesuai dengan keilmuan ya, dasar-dasar keilmuan, kemudian hasil dari tes poligraf itu lalu didukung oleh keterangan ahli di bidang itu di depan persidangan dan di bawah sumpah, maka alat menjadi alat bukti yang sah gitu. Alat bukti yang sah nanti yang akan dinilai oleh hakim, karena keterangan ahli itu disumpah. Jadi tes poligraf ketika sudah memenuhi syarat itu berarti validitas, terpenuhi kriteria. Relevan nggak digunakan dalam kasus ini? Oh relevan, karena ada kaitannya dengan bohong-bohong dan macam-macam. Ditambah dengan keterangan ahli di bidang itu, dan ahli itu disumpah di depan hakim, maka itu menjadi sah, menjadi alat bukti. Sehingga seharusnya kalau ada praduga tadi disebutkan oleh ahli yang Bapak Firman, bahwa seharusnya kalau didukung alat bukti yang sah, harusnya praduga itu ketika dibangun dan dibantah oleh alat bukti yang lainnya menjadi praduga hangus. Iya, karena kita ahli hukum nggak ngerti. Siap. Orang bohong macam-macam itu yang sudah ada alatnya begitu. Baik. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Silahkan penuntut umum punya waktu 30 menit untuk bertanya. Siapa dulu yang mau ditanya, silahkan. Siap. Terima kasih Majelis Hakim. Terima kasih ahli yang saya kira dalam pandangan-pandangan tadi masih memberikan kami pandangan dan teori-teori yang objektif yang tentunya masih harus dikonkretkan dengan kasus yang konkret untuk dapat digunakan. Pertama, saya ingin bertanya dengan Dr. Firman, ya kan, terkait dengan apa yang sudah dijelaskan tadi. Dr. Firman, kami di dalam dakwaan di sini mendakwakan kepada terdakwa ini terdiri dari dua